Cindy. Hai Kakak Elin. Nah, hari ini kita kembali lagi beribadah, walaupun kita ibadahnya masih di rumah masing-masing ya, tapi adik-adik tetap harus semangat untuk mengikuti ibadah ini. Nah, adik-adik, sebelumnya Kakak Elin mau tanya nih, adik-adik di rumah apa kabar semuanya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, karena semuanya jawab dengan penuh semangat, berarti adik-adik sudah siap beribadah. Ayo semuanya kita berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita akan bernyanyi, tok tok tok, Yesus mengetok. Kita akan membuka ibadah kita. Tuhan melihat kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik boleh silahkan duduk kembali. Nah, adik-adik sudah duduk ya tadi. Sekarang Kakak Elin mau cerita nih sedikit. Adik-adik bisa lihat nggak ini semuanya apa nih yang ada di depan yang Kakak Elin pegang sama Kakak Cindy pegang? Iya, ini huruf T, terus yang sebelahnya huruf A, terus apa lagi Kak Cindy? Ada A dan kemudian ada T. Nah, adik-adik kira-kira bacanya apa ya? Mungkin bisa kita sama-sama katakan Kak Elin? Taat. Iya, pinter banget. Bacanya adalah taat. Kira-kira taat itu apa sih Kak Cindy? Taat itu dengar-dengar mama papa. Ah, gitu, dengar-dengar mama papa ya. Misalnya nih Kak Cindy, mamanya Kak Cindy bilang, Kak Cindy gak boleh ya nanti malam begadang, harus tidur yang cepat. Nanti Kak Cindy ngapain? Harus ikutin kata mama, harus tidur cepat. Wah, Kak Cindy pintar berarti. Kak Cindy berarti taat dengar-dengaran sama mamanya. Karena anak sekolah minggu itu harus taat kepada mama, kepada papa. Kalau
di sekolah taatnya kepada siapa, Kak? Pada ibu guru, bapak guru. Iya, kalau di sekolah minggu taatnya ke kakak guru yang ada di depan ini atau kakak guru yang lain. Oke? Nah, karena kalau kita nggak taat biasanya mama kita marah kan, Kak? Iya, biasanya marah. Gimana sih adik-adik kalau mamanya marah tuh mukanya gimana sih? Waduh, serem banget. Kak kalian sampai takut deh lihat mukanya adik-adik marah. Serem ya, Kak? Iya. Makanya adik-adik juga nggak boleh ya bikin mama papanya marah. Karena itu adik-adik harus apa nih tadi? Taat. Nah, karena adik-adik semuanya sudah belajar untuk taat, kita sama-sama nyanyi yuk. Kita nyanyi TAA, taat. Saya mau seperti Yesus dengar-dengaran pada mama papa, dengar-dengaran pada Tuhan Yesus, turut nasihat mereka selalu. Nah, adik-adik di rumah, karena selama seminggu ini kita tidak tahu kita melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa, kita tidak dengar-dengaran sama mama. Untuk itu kita mau mengaku dosa kita. Kita sama-sama katakan ya. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Oke adik-adik, kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Imamat pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23b. Berbunyi demikian. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Kita juga diingatkan dari Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-4. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Tuhan tentang firman Tuhan. Kita satu dalam doa, yuk kita berdoa. Semuanya ambil sikap yang baik, kita berbicara dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami anak-anak sekolah minggumu pada pagi yang indah ini datang berkumpul bersama. Meskipun kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh mengizinkan kami melantunkan pujian kami, membawakan setiap pujian-pujian ini, bahkan membawa doa-doa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong berkati kakak-kakak yang akan bercerita, dan berkati kami anak-anak sekolah minggu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh berkenan, boleh menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami yang datang bermohon di dalam satu nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru, kita sama-sama bernyanyi Alkitab Buku Terindah. Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang
ternyata Kak Elin juga excited untuk dengerin cerita firman Tuhan pagi Iya ini. dong. Iya, sebelum kita dengerin cerita, kakak mau nanya nih. Kakak jadi lupa nama Bapak Pendeta di jemaat kita siapa ya namanya? Aduh, masa Kak Rini lupa sih nama Aduh, pendetanya? Iya, kakak lupa nih. Aduh. Kakak Elin tahu nggak ya? Atau Tahu. ada adik-adik di rumah yang tahu? Kakak mungkin bisa dibantu sama kakak Elin kali ya. Iya, jadi Kak Rini sama adik-adik di rumah, kalau adik-adik di rumah ada yang lupa juga namanya Pak Pendeta. Pendeta kita namanya adalah Immanuel Bone. Oh, Bapak Pendeta Immanuel Bone. Iya, bener banget Kak Rini. Biasanya Bapak Pendeta itu tugasnya apa sih, Kak? Kalau di gereja sih kita kan biasa lihat tuh Kak, Bapak Pendeta biasanya khotbah di gereja, tapi di ibadah dewasa Kak, Oh, biasanya. gitu. Kalau nggak salah ingat, Bapak Pendeta juga pernah bercerita di depan Iya. adik-adik sekolah minggu. Iya juga Iya. dong. Berarti tugasnya Pak Pendeta juga pasti mendoakan orang-orang ya? Gitu. Nah, kalau gitu kakak sekarang tadi udah dijawab nih sama kakak Elin. Sekarang waktunya kakak nanya sama adik-adik di rumah. Ada nggak yang pernah kira-kira disuruh berdoa? Entah di dalam kelas, entah di rumah sama mama. Biasanya kalau diminta berdoa seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Kalau adik-adik di rumah gimana? Ada yang takut? Atau ada yang lain? Kamu aja deh, biasanya kayak gitu kan. Nah sekarang kakak tanya sama kakak Elin nih. Kalau kakak Elin, tugas-tugasnya pendeta yang tadi kalau misalnya dikasih ke Kak Elin responnya seperti apa? Wah, kalau Kak Elin sih biasanya jadi takut Kak Rini, terus jadi malu. Malu sama siapa? Ya malu kalau disuruh pimpin doa, malu kalau disuruh bercerita. Oh gitu. Nah adik-adik di rumah ada nggak yang kayak kakak Elin nih? Ada nggak? Ayo angkat tangan. Iya pasti banyak hari Iya, ini. pasti banyak ya. Mm-mm. Oke. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bangsa Israel. Nah, suatu ketika bangsa Israel ini Tuhan berfirman lewat seseorang yang bernama Musa. Bernama siapa Kak Elin? Bernama Musa. Oke, bernama Musa. Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk taat pada perintah Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk memilih 2 pemimpin rohani. Pemimpin rohani pada saat itu disebut imam. Nah, kalau zaman sekarang imam itu seperti apa ya Kak? Berarti kalau sekarang yang mimpin jemaat kan Pak Pendeta ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Dan ada 2 orang yang dipilih. Kemudian satu ketika 2 orang yang terpilih ini yang sudah dipilih oleh bangsa Israel ketika beribadah ternyata apa yang diperintahkan Tuhan itu mereka langgar dan itu membuat hati Tuhan sangat kecewa. Wah, kira-kira kalau Tuhan kecewa itu seperti apa ya Kak? Takut deh Kakak Elin kalau Iya. dengar Tuhan kecewa. Adik-adik pernah nggak ada yang pernah nakal di rumah terus habis itu mama papanya marah? Ada nggak? Coba angkat tangan. Kakak Elin juga. Iya, Kak Rini juga pernah nakal. Orang tua kita aja marah. Apalagi Tuhan. Tuhan pasti kecewa pada saat diperintahkan oleh Tuhan sesuatu yang baik tapi kita melanggar. Nah, itu adalah sebuah kesalahan dan itu tidak baik. Nah, adik-adik, apa yang terjadi kepada 2 orang ini setelah melanggar perintah Tuhan? Akhirnya karena kesalahan mereka Dihukum ya Kak. betul sekali, mereka dihukum dan akhirnya mereka mati. Dan itu adalah cerita yang sangat menyedihkan ya. Masa karena ngikutin apa yang mau kita, terus kita melanggar perintah Tuhan. Iya. Kan itu nggak baik. Nah, adik-adik di sini ada nggak yang kira-kira misalnya nih kalau dikasih persembahan, nah dikasih persembahan tapi persembahannya kadang dibuat colek-colek teman nih,
gitu. Aduh, nggak boleh kan? Iya, itu nggak boleh. Kakak Elin suka nggak kalau kakak Rini lagi megang duit nih, duit kertas misalnya, terus kakak lipat-lipat, terus kakak nusuk nih sama kakak Elin. Suka nggak kak? Nggak suka, nanti sakit. Kakak Elin keganggu nggak kalau kayak gitu? Iya, terganggu. Betul sekali. Pasti adik-adik di rumah juga pasti merasa, ih kak, dia tuh nakal banget, sering colek-colek, pakai ini, pakai itu. Nah, berarti itu perbuatan yang tidak Tidak baik. baik, betul, dan itu melanggar perintah Tuhan. Nah, mulai sekarang kalau misalnya lagi dikasih persembahan untuk dimasukkan sebagai tanda ungkapan syukur, itu digunakan baik-baik. Wah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhan? Seru banget ya ceritanya. Kalau gitu kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Murid Tuhan. Murid Tuhan jadilah saksi dalam dunia, juru selamat penebus hanyalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum itu kita diingatkan dalam nas persembahan dalam Mazmur pasal yang ke-96 ayatnya yang 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Bawa dan berikan persembahan pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, aktivitas kita minggu ini kita akan membuat sebuah Alkitab dan sebuah pundi persembahan. Kita bisa membuat Alkitab atau pundi persembahan saja, atau bisa keduanya Alkitab dan pundi persembahan. Nah, setelah digambar dan diwarnain, boleh difoto dan dikirim ke Facebook. Dan jangan lupa di tag kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Nah, nanti kakak tunggu ya gambarnya. Sampai jumpa. Adik, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, ambil sikap doa yang baik. Sikap doa yang baik seperti apa? Oke, udah siap? Ya, adik-adik, semuanya ambil sikap doa yang baik ya. Kita doa sama-sama. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus boleh memberi kesempatan kepada kami untuk bernyanyi bersama, untuk berdoa. Bahkan Tuhan Yesus boleh memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya ceritamu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam firman, di dalam cerita kebenaran Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan, kami juga berdoa, mengucap syukur kami boleh diberi kesempatan untuk memasukkan tanda ungkapan syukur kami. Tuhan tolong berkati persembahan ini, biarlah kiranya persembahan kami ini meskipun kecil ya Tuhan, biarlah kiranya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, lewat kesempatan ini kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan tolong berkati mereka, tolong berikan kesehatan kepada mereka, jaga mereka, berikan kebijaksanaan, berikan hikmat daripada Allah untuk kedua orang tua kami di dalam membimbing, mengarahkan kami. Tuhan, ajar kami anak-anak sekolah minggumu pun untuk selalu
taat, untuk selalu setia, untuk selalu dengar-dengaran dengan orang tua kami, dengan ibu guru, dengan bapak guru, bahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami senantiasa dengar-dengaran dan senantiasa berada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kami anak-anak sekolah minggumu, adik-adik sekolah minggu yang dalam masa pertumbuhan. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kasih karunia, biarlah kiranya di dalam masa pertumbuhan kasih sayang Tuhan senantiasa menjadi milik kami bersama. Kami juga berdoa buat teman-teman, buat adik-adik sekolah minggu yang dalam bangku sekolah ya Tuhan, menimba ilmu. Tuhan Yesus, tolong berkati, berikan pengetahuan, berikan kecerdasan, berikan kesehatan yang baik, berikan kami semangat di dalam belajar, mencari ilmu ya Tuhan, biar setiap pengetahuan yang kami dapatkan semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami selalu diajar untuk tetap taat dan setia dan dengar-dengaran, baik kepada orang tua kami, baik kepada Bapak Ibu guru dan kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong berkati setiap kami anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, tolong berkati teman-teman kami yang sakit. Tolong pulihkan mereka, berikan kesehatan yang baik, biarlah teman-teman kami boleh pulih kembali, boleh sehat kembali, dan kami bersama-sama boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu yang akan datang. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati dan urapi setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Biarlah kiranya di usia yang baru, kasih sayang Tuhan, hikmat daripada Tuhan senantiasa menjadi milik bersama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang senantiasa mengajar kami, membimbing kami di gereja ya Tuhan. Tuhan tolong berikan kesempatan kepada mereka untuk senantiasa hidup berada di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Jaga mereka Tuhan, berikan kesehatan yang baik, berikan kesabaran di dalam menjaga dan mendidik kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, berikan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus, biarlah kiranya hikmat dan setiap pelayanan yang mereka kakak-kakak sekolah minggu kami angkat, biarlah kiranya boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat persiapan ibadah inisiasi yang akan diadakan ke depannya Tuhan. Tuhan tolong berkati, berikan kelancaran, berikan kesatuan hati, biarlah kiranya setiap persiapan yang dilakukan boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, ini doa kami, hanya di dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan adik-adik boleh silahkan berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita akan bernyanyi, "Oh berkati kami." Nah, adik-adik, kita terima berkat yuk dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin.
Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu.